Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Minggu ini kita masih belajar daring. Gak apa-apa ya. Saya memanfaatkan YouTube lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita live, itu waktunya sangat sempit. Jadi insya Allah minggu depan aja kita live-nya melalui Zoom, jadi pas sesi tanya jawab. Nah, untuk materinya saya sampaikan via YouTube ini. Untuk bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dinamika rotasi ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak rotasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keseimbangan benda tegar. Nah, yang namanya seimbang itu kayak apa sih gitu. Oke, kita bahas ya. Nah, ini kompetensi dasarnya. Jadi intinya kalian harus bisa memberikan contoh atau menerapkan titik berat dan keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Nah, lanjut. Pertama, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan gitu. Jadi intinya yang namanya seimbang itu berarti kan tidak bergerak atau bisa juga bergerak. Bergerak yang seperti apa? Jadi yang namanya seimbang itu jumlah gaya yang bekerjanya harus sama dengan 0. Jadi kalau jumlah gaya yang bekerja harus sama dengan 0, bendanya kemungkinan ada dua. Benda dalam keadaan diam atau benda bergerak dalam keadaan lurus beraturan. Nah, tapi kalau bab ini itu dianggapnya bendanya dalam keadaan seimbang statis, artinya benda tegarnya seterusnya diam. Jadi kita membahas benda-benda yang diam. Nah, keseimbangan itu dibagi menjadi dua contohnya ya. Jadi keseimbangan partikel dan keseimbangan benda tegar. Kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama yaitu keseimbangan partikel. Jadi keseimbangan partikel tuh yang kayak gimana sih gitu. Jadi intinya yang namanya keseimbangan partikel itu gaya yang bekerja pada si bendanya tidak menyebabkan gerak rotasi, tapi hanya menyebabkan gerak translasi saja gitu. Jadi artinya kan kalau sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak translasi itu namanya gaya. Sedangkan sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak rotasi itu namanya momen gaya. Jadi pada keseimbangan partikel kita hanya tinjau gaya saja, tidak tinjau momen gaya atau torsi. Nah, syarat keseimbangan partikel itu tadi ya, yang namanya seimbang, maka total gaya yang bekerjanya harus sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita uraikan misalkan gayanya itu ada di sumbu X dan sumbu Y, maka gaya yang bekerja pada sumbu X harus sama dengan 0 dan gaya yang bekerja pada sumbu Y, jadi ini sigma FY juga harus sama dengan 0 gitu ya. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Nah, ini tadi ya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalnya ada derek yang mengangkat mobil pada kapal laut misalnya seperti itu. Nah, contoh keseimbangan partikel. Oke, di sini contoh soalnya yang simple aja. Misalnya ada sebuah sistem, jadi ada benda nih, beratnya masanya 8 kilo, digantung dengan tali gitu ya. Talinya yang tadi mempunyai tegangan T1 dan T2. Yang ditanya berapa sih tegangan tali pengikat bebannya? Nah, bagaimana caranya? Ingat, tadi yang namanya keseimbangan partikel itu syaratnya total gaya yang bekerja pada si benda harus sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja pada sumbu X harus sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu Y juga harus sama dengan 0. Maka kita uraikan dulu, mana sih gaya yang bekerja di sumbu X? Mana sih gaya yang bekerja pada sumbu Y? Oke, yang pertama, di sini ada gaya apa ya? Ada gaya tegangan tali, betul. Ada T1 dan ada T2. T1 dan T2 ini berada pada sumbu X dan sumbu Y, artinya harus kita uraikan lagi. Nah, diingat-ingat lagi tuh gimana caranya menguraikan pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, T1 kita uraikan ke arah sini, ke arah sumbu X. Oke, menjadi T1X. Diuraikan ke atas menjadi T1Y. Masih ingat kalau diuraikan ke sumbu X jadi sin apa cos? Nah, jadi
cos. Kalau diuraikan ke sumbunya jadi sin. Betul. Nah sekarang T2 juga sama kita uraikan. Oh berarti diuraikannya ke sini nih. Di sini ada T2X dan sama ke atas juga ada T2Y seperti itu. Kemudian di sini ada massa 8 kilo, artinya dia punya berat yang arahnya ya ke bawah ya namanya beratnya. Jadi beratnya BW itu kan M kali G ya, kali gravitasi. Anggaplah gravitasinya 10. Jadi 80 Newton. Nah, kalau sudah kita uraikan gaya-gayanya seperti ini, sekarang kita kerjakan. Syaratnya ingat, syaratnya ada 2. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Maka kita uraikan dulu satu per satu. Oke, dari yang X dulu deh. Berarti sigma Fx sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0. Sekarang kita lihat, gaya yang bekerja pada sumbu X itu yang mana? Nah yang X kan berarti yang ini aja kan? Aduh. Nah ini nih. Ini yang ada di sumbu X. Ini kan arahnya berlawanan. Anggaplah yang arah ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Berarti T1X T1X dikurang T2X sama dengan 0. Oke, atau T1X. T1X itu tadi cos atau sin? Nah, yang namanya di sumbu X berarti pakai cos ya. Berarti T1 cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Berarti setengah. Saya langsung aja ya, setengah T1 dikurang. Sekarang T2X berarti T2 cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 T2 sama dengan 0. Oh berarti setengah T1 sama dengan setengah akar 3 T2. Nah berarti T1 sama dengan, kita kalikan ya, 2-nya ke sana, berarti jadi akar 3 T2. Nah itu persamaan yang pertama. Sekarang kita tinjau yang sumbu yang kedua, yaitu sumbu Y. Oh sumbu Y juga harus 0 nih syaratnya. Maka sigma Fy sama dengan 0. Sekarang yang ada di sumbu Y berarti yang mana ya? Nah yang ada sumbu Y berarti yang ini kan? Nah ini ya. Jadi yang ke atas arahnya positif, berarti yang ke bawah negatif. Sekarang yang ke atas siapa? Ada T1Y dan ada T2Y. Sama-sama arahnya ke atas. Berarti T1Y ditambah T2Y. Oh ada gaya berat arahnya ke bawah, berarti negatif. Min W sama dengan 0. Nah ingat T1Y. Oh berarti T1Y itu pakai sin atau cos? Tadi kalau X pakai cos, berarti kalau Y pakai sin. Betul. T1 sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Oh berarti setengah akar 3 T1 ditambah T2 cos, T2 sin 30. Sin 30 setengah. Oh berarti setengah T2 min W-nya 80. Berarti 80 sama dengan 0. Nah, tadi T1 kita udah dapat akar 3 T2. Kita substitusi masukin ke T1-nya. Berarti setengah akar 3 dikali tadi T1 itu akar 3 T2. Gitu ya. Ditambah setengah T2. Nah pindah ruas nih, min 80 pindah ruas ke sana jadi positif 80. Oke, setengah akar 3 dikali akar 3 berarti akar 3 kali akar 3 3. Berarti 3 per 2 T2 ditambah
setengah T2 sama dengan 80. 3/2 tambah 1/2 berarti 4/2 ya. 4/2 T2 sama dengan 80. Atau 2T2 sama dengan 80. Jadi T2-nya sama dengan 40 Newton. T1-nya berapa? Yang tinggal substitusi ke sini. T2-nya 40, berarti T1 akar 3 T2. Oh, berarti ya 40 akar 3 Newton. Seperti itu. Paham sampai sini? Jadi syarat keseimbangan partikel itu ada dua. Sigma Fx-nya harus sama dengan 0 dan sigma Fy-nya juga harus sama dengan 0. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan keseimbangan benda tegar. Nah, jadi benda tegar tuh apa sih? Benda tegar sudah kita bahas kemarin ya di dinamika rotasi. Jadi yang namanya benda tegar itu benda yang kalau kita kasih gaya itu tidak akan mengubah bentuk bendanya, seperti itu ya. Nah, suatu benda tegar disebut seimbang jika benda tegar itu tidak bergerak translasi dan tidak bergerak rotasi. Jadi syaratnya sekarang ada dua nih. Dia nggak bergerak translasi dan juga nggak bergerak rotasi. Jadi kalau di benda tegar kita tinjau dua-duanya. Si gayanya harus sama dengan 0 dan si momen gayanya, taunya atau torsinya juga harus sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya saja biar lebih paham. Nah, ini contoh aplikasinya. Jadi ada orang memanggul beban. Jadi kira-kira manggulnya di mana nih biar enggak berat sebelah gitu. Jadi contohnya gini, seorang bapak memikul beban dengan tongkat, anggaplah tongkatnya peki gitu ya. Masanya diabaikan, jadi kita nggak berbicara masa, anggaplah si tongkatnya itu ya udahlah diabaikan aja masanya. Panjangnya 150 cm seperti pada gambar. Oke, jadi beban yang pertama itu 400 Newton, beban yang kedua 100 Newton. Agar batang peki seimbang, maka di mana pundak anak, pundak bapak ya, harusnya pundak bapak tersebut harus diletakkan. Jadi taruhlah misalnya nih si benda yang ini 400 Newton. Sedangkan yang ini 100 Newton. Maka pundaknya ini harus disimpan di mana? Panjang ini 150 cm biar seimbang gitu. Oke, tadi yang namanya syarat keseimbangan benda tegar itu sigma F-nya harus sama dengan 0 dan sigma taunya harus sama dengan 0. Sekarang kita fokuskan saja pada si taunya, momen gayanya gitu. Kenapa? Kan di sini kan gayanya udah nggak bisa diuraikan ke X dan ke Y ya. Jadi kita fokuskan saja syarat yang kedua, yaitu sigma taunya harus sama dengan 0. Oke. Nah, gimana caranya? Taruhlah kita, ini kan panjang peki ini 150 cm. Nah, anggaplah titik pundaknya itu di sini. Taruhlah jaraknya itu dari sini ke sini X. Nah, berarti ini taruhlah titik O gitu ya. Berarti dari O ke kini 150 min X gitu kan. Nah, sekarang kita tinjau syaratnya. Oh, syarat tadi sigma tau harus sama dengan 0. Jadi yang namanya tau itu apa? Tau itu torsi, momen gaya yang menyebabkan benda bergerak, rotasi. Ingat yang namanya momen gaya itu kan rumusnya apa? F dikali L. Jadi tau itu kan, ingat, F dikali L. Gaya dikali panjang lengannya. Kita tentukan porosnya di mana. Anggaplah porosnya tuh di sini, pundaknya nih, si pundak bapaknya tuh ada di sini. Sekarang kita lihat gaya yang pertama arahnya ke bawah sini. Berarti kalau dia porosnya di sini ditarik ke bawah, muternya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan jarum jam. Anggaplah kita sepakati saja ya. Jadi sebenarnya tanda itu hanya menunjukkan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Yang pasti kita harus konsisten. Biar kalian gak bingung, gini aja. Yang searah positif, yang berlawanan jarum jam berarti negatif. Karena ini berlawanan jarum jam berarti
negatif ya. Min F dikali L. F-nya berapa? 400 kan? 400. Sekarang L-nya berapa? Oh, dari sini ke sini X. Nah, kemudian gaya yang kedua. Gaya yang kedua itu yang F2 arahnya ke sini. Kalau diputar porosnya di sini, maka dia bergeraknya searah jarum jam. Oh, berarti positif. Berarti plus 100 dikali L-nya dari sini ke sini tadi ya. 150 min X. Sama dengan 0. Nah, sudah kita uraikan saja. Berarti min 400 X ditambah, berarti ini 15.000 ya. 15.000 dikurang 100 X sama dengan 0. Berarti 15.000 dikurang 500 X sama dengan 0. Oh, berarti 15.000 sama dengan 500 X. Berarti X-nya berapa? Nih coret, berarti 150 dibagi 5 dapat 30 cm. Oh, berarti pundaknya harus diletakkan 30 cm dari titik P ya. Jadi 30 cm dari titik P seperti itu. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, yang simpelnya. Lanjut, sekarang contoh soal yang kedua. Misal di sini ada batang homogen. Batang homogen itu batang yang sama, yang benda tegar ya. Dengan panjang L, beratnya 50 Newton. Kalau tadi kan diabaikan nih masanya. Nah, sekarang ada nih beratnya 50 Newton. Berada dalam keseimbangan seperti terlihat pada gambar. Batang ditahan tali pada kedudukan AC 2/3 L. Oke. Yang ditanya apa ini? Tegangan tali. Nah, di sini kan ada tegangan tali di sini. Ini kan dikasih tali nih, OC ini kan tali ini. Oh, ada tegangan tali di sini, ada T-nya. Nah, si T ini ingat tadi, oh dia nggak sesuai nih. Maksudnya dia ada di sumbu X dan ada di sumbu Y, maka kita harus uraikan dulu. Oh, ke arah sana ada T, Y, ke arah sini ada T, X. Selain itu, di sini berarti ada W. W-nya si beban ya. Aduh. W beban. Dan ini ada W juga. W-nya siapa? W-nya si batang. WB. Taruhlah WB, W batang gitu ya. Sekarang kita tinjau tadi syaratnya. Syarat benda tegar untuk seimbang, itu sigma taunya harus sama dengan 0. Nah, ingat ya, tahu itu tadi F kali L. Pokoknya kita fokus gaya-gaya yang bekerja pada dia yang membuat si batang ini berotasi atau berputar. Berarti kan engselnya ada di sini, di ujung sini. Berarti dia porosnya di sini. Sekarang kita jalan nih dari si poros. Jalan dari si poros sampai kemana ketemu gaya nih. Set. Oh, ada gaya di sini. Ada gaya berat dari si batangnya. Gaya berat itu kan berfokus di tengah-tengah ya. Berarti gaya beratnya siapa? F-nya sebesar 50 Newton. Oh, berarti 50 nih, ada gaya di sini nih. Ada gaya sebesar 50. Sekarang panjangnya berapa? Yang namanya berat batang berarti ada di tengah-tengah. Berarti kalau tengah-tengah setengah L. Oh, setengah L. Oh iya, kita nih lihat dulu ya, kalau ditariknya ke bawah berarti searah jarum jam ya. Berarti positif. Terus kita jalan lagi ke sini, set, lanjut. Oh, ada si TY nih. Si TY kita nggak tahu berapa ya. TY itu kan apa tadi? Sin theta, pakai sin ya. Karena arahnya berlawanan jarum jam, dia tarik ke sana, berarti dia muternya berlawanan, maka negatif. Negatif TY. Oh, TY itu kan tadi T sin theta. Gitu kan, dikali berapa L-nya dari A ke C berapa? Diketahui di sini A ke C-nya 2/3 L. Oh, berarti dikali 2/3 L. Terus jalan lagi nih dari sini ke sini, set. Oh, ada si beban nih.
beratnya ke bawah, berarti dia searah jarum berarti positif. Ditambah berarti berapa? 100 Newton ya. Berarti 100 dikali berapa jaraknya sampai ke poros ke sana? Berarti sebesar L. Oh, berarti L sama dengan 0. Udah tinggal selesaikan ya. Ini L-nya ada semua nih. Kita sederhanakan, kita bagi dengan L. Berarti ini L-nya coret. Oke, 50 kali setengah. Berarti 25. Dikurang, T-nya kita nggak tahu berapa. Sin theta, theta-nya 30. Berarti sin 30 itu setengah ya. Setengah dikali 2/3 ditambah 100 sama dengan 0. Berarti ini 125 dikurang, nih setengah dikali 2/3 berarti 1/3 ya. 1/3 T sama dengan 0. Berarti 125 sama dengan 1/3 T. Berarti T sama dengan 3 dikali 125. 375 Newton. Nah, seperti itu ya. Paham sampai sini? Nah, contohnya ini nih, penerapannya di apa? Misal ada papan nama nih, pengen ngegantungin papan nama di sini. Harus disimpan di mana nih papan namanya biar dia nggak jatuh gitu. Misalnya kasih tali di sini. Nah, seperti itu ya contohnya dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan kerjakan latihan soalnya. Di sini ada 2 soal. Silahkan soalnya ditulis di buku tulis beserta jawabannya. Nanti seperti biasa difoto atau di-scan dan di-upload ke e-learning. Kalau ada yang masih kurang paham dan ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung via WA. Oke? Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.